Dia value-nya cuma apa? Oh, ini murah. Kalau cuma murah, anak kecil juga bisa melakukan itu. Nggak payah kita jadi pebisnis. Justru yang menarik adalah ketika harganya makin mahal, orang makin antri membeli. My Coach, the great online business coaching. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, para peserta Tunas Bantu UMKM Naik Kelas yang rutin kita adakan tanpa terasa ini sudah masuk tahun kedua ya, kita rutin mengadakan kelas ini. Ya, kelas ini kelas yang berkelanjutan, jadi materinya nggak sama antara minggu ini, minggu depan, dan minggu seterusnya, itu berbeda-beda. Ya, dan bahkan saya sudah menyusun nih, ya, dalam materi Tunas, ya, itu ada beberapa judul yang akan menarik sekali untuk kita bahas, Bapak Ibu semuanya. Ya, tujuannya adalah supaya Bapak Ibu update nih, ya, update ilmu, update pikiran, update mindset, sehingga bisnisnya juga bisa update. Karena Bapak Ibu, kesuksesan bisnis itu tergantung dengan ownernya, ya. Di mana batas level pemikiran ownernya, maka disitulah level bisnisnya, ya. Maka saya mencoba membagi beberapa judul dari Tunas ini. Saya akan start share dulu, supaya nanti Bapak Ibu bisa konsisten untuk mengikutinya. Yang pertama, yaitu malam hari ini kita mulai dengan, ya, fundamental, ya, mindset, ya, mindset sukses. Nah, ini dia, ya. Jadi malam hari ini kita akan membahas tentang fundamental mindset sukses. Bagaimana mindset orang-orang sukses dan apa bedanya mereka yang sukses dan mereka yang gagal, ya. Apa yang menjadi rahasia mereka-mereka yang sukses? Maaf ini Mas Ari. Mas Ari sudah saya jadikan co-host, mungkin bisa dibantu untuk nge-mute dulu kawan-kawan ya. Bagi para peserta di silent-kan dulu, mohon maaf supaya demi kelancaran acara kita ya. Nah, baik. Sudah ready Mas Ari? Halo? Ini Mas Ari. Sudah ya? Baik. Terima kasih banyak Mas Ari atas partisipasi dan bantuannya. Nah, jadi apa yang membedakan mindset orang gagal dan orang sukses? Kenapa ada orang yang 1 tahun main di marketplace, omsetnya bisa miliaran? Salah satu klien kami, beliau jualan koper di tengah pandemi tahun 2020, hanya dengan sosmed saja omsetnya tembus 1,5 miliar. Dari berapa? Dari omset cuma 300 juta. Apa rahasianya, Coach? Nah, itu akan kita bahas ya. Yang kedua, ini judul-judulnya ya, hijrah dari pedagang ke pebisnis. Hijrah dari pedagang ke pebisnis. Ini judul yang kedua, besok, minggu depannya ya. Insya Allah, kalau Allah kasih umur, Allah kasih kesempatan, saya akan bedah 5 level pebisnis. Ya. Apa yang membedakan pedagang yang dari tahun ke tahun itu aja, nggak ada yang berubah, dan sementara pebisnis itu bisnisnya semakin berkembang dan bahkan autopilot. Ditinggal lebaran, ditinggal pulang kampung, bisnisnya tetap jalan, ya, balik-balik bisnisnya makin besar. Nah, atau bahkan ditinggal haji, ditinggal umroh sebulan full, ya, umroh, wah, bisnisnya tetap jalan. Nah, apa rahasianya? Ini kita akan bedah di hijrah dari pedagang ke pebisnis. Kemudian kita akan bedah lagi topik yang ketiga adalah membangun value. Ya, apa caranya membangun value? Membangun value bisnis Anda gitu ya, agar terhindar dari perang harga. Ya, terhindar dari perang harga. Nah, ini yang menarik ini, ya. Banyak sekali jurus UMKM itu cuma satu, ya, yaitu cuma banting harga. Dengan kompetitornya dia harganya lebih murah. Kenapa? Karena nggak punya keunikan yang lain selain harga, ya. Barang yang dijual sama aja, ya. Kalau ada yang jual es kepal Milo, ya
tetangganya juga jual es kepal Milo, ya. Ada yang jual baju fashion atau jual hijab, ya tetangganya jual hijab, ya dia value-nya cuma apa? Oh, ini murah. Kalau cuma murah, anak kecil juga bisa melakukan itu. Nggak payah kita harus jadi pebisnis, ya. Justru yang menarik adalah ketika harganya makin mahal, orang makin antri membeli. Coba kita lihat Apple, bagaimana dia membuat smartphone, ya. Harganya tidak murah, harganya justru yang paling mahal di kelasnya, tapi orang antri ketika mau peluncurannya, bahkan sampai nginep. Nah, apa value? Bagaimana cara meng-create value di bisnis kita? Ya. Nah, baik. Yang keempat, ya, judul yang keempat adalah bagaimana menciptakan bisnis tanpa persaingan. Nah, ini yang menarik ini, ya. Menciptakan bisnis tanpa persaingan. Nah, saya rasa ini persaingan. Saya rasa di sini mayoritas pengusaha ingin bahwa bisnisnya nggak punya pesaing, ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana para pelopor itu, ya, seperti Tesla dengan mobil listriknya, ya, kemudian banyak pelopor-pelopor di industri atau di produk-produk tertentu yang mereka ini menjadi pionir, ya, yang membuat persaingan itu tidak relevan. Ya, semua pengusaha kepingin, tapi ada harga yang harus dibayar. Ada strategi yang membuat bisnis itu tidak relevan dengan persaingan yang lainnya, gitu ya. Bagaimana kalau kita lihat dulu Netflix, ya. Netflix ini salah satu pelopor, ya, video streaming atau video berlangganan streaming, gitu ya. Atau Gojek yang di Indonesia menjadi pelopor ojek online, yang sehingga kemudian nggak lama muncul pesaing-pesaingnya yang lain, gitu ya. Dan memang menciptakan bisnis tanpa persaingan ini juga ada waktunya, ya. Jadi tidak selamanya, karena dunia ini terus berkembang dinamis, ya. Tidak ada bisnis yang tidak punya persaingan, ya. Tidak ada bisnis yang tidak punya pesaing, ya. Selalu ketika kita membuat apa, orang mencontoh. Tapi yang menarik adalah ketika kita selalu maju ke depan, ya, kita selalu punya mindset inovatif, pengekor-pengekor ini ya tinggal hanya pengekor saja. Mereka tidak bisa mengungguli kita yang menjadi market leader-nya. Nah, judul yang berikutnya lagi adalah bagaimana semua produk bisa laris. Nah, ini kita bahas tentang sales, ya. Bagaimana semua produk bisa laris. Ini yang menarik sekali nih Bapak Ibu. Ya, strategi bagaimana cara jualan, ya. Produknya apapun gitu ya, apapun. Bahkan Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat di Indonesia, produknya bohong-bohongan pun itu bisa laris, ya. Produknya abal-abal disulap dengan teknik marketing yang luar biasa, bisa viral. Tapi pertanyaannya adalah, apakah viral kemudian bisa konsisten? Apakah viral bisa sustainable? Nah, ini yang butuh sistem, ya. Bagaimana kita tahu dulu Odading Mang Oleh yang rasanya kucing banget gitu ya. Ya, Odading Mang Oleh yang sempat viral gitu ya di sosial media di saat pandemi, yang kemudian surut, hilang, ya. Ada kalau di Pekanbaru ini ada cappuccino cincau, ya, itu sempat viral terus redup. Ada es kepal Milo, tadinya hype sekarang redup, ya. Nah, bagaimana semua produk itu bisa laris sebenarnya? Yang penting ada target market yang tepat yang kita jual. Bagaimana caranya? Kita akan bahas di episode kelima. Episode keenam, ya. Kita akan bicara bagaimana membangun sales, ya, membangun sales funnel namanya, ya. Membangun sales funnel, ya. Dan melejitkan omset, ya, dan melejitkan omset. Jadi kalau di judul yang kelima tadi kita baru belajar tentang jualan, ya, di sini kita membuat jualan itu sustainable, ya, jualan itu omsetnya stabil, ya, bahkan meningkat, ya. Nah, ini menarik sekali. Kemarin ada salah satu klien kami di kota kecil, ya, di Garut. Ya, beliau jualan bahan kue,
ya ketika mau puasa, lebaran itu trafficnya meningkat sekali, tapi setelah lebaran itu kan biasanya turun. Nah, ini bagaimana setelah lebaran itu omsetnya justru tetap stabil. Nah, ya, itu ada tekniknya lagi, namanya sales funnel. Ya. Nah, kemudian, ya, yang ketujuh, kita bagaimana membina hubungan dengan konsumen. Sehingga apa? Sehingga bisnis kita tidak tergantung pada iklan. Nah, ini banyak sekali pengusaha-pengusaha yang terjebak. Coach, kalau saya nggak ngiklan, omset saya langsung drop. Coach, kalau saya nggak pasang promo, omset saya langsung drop. Coach, kalau saya tidak pasang gimmick, hadiah ini dan itu, konsumen nggak mau beli. Nah, padahal ini Starbucks yang mereka ini sukses banget ya. Bagaimana bisa membangun hubungan yang dekat dengan konsumen. Nah, ini yang ketujuh ya. Bagaimana cara membangun hubungan dengan konsumen agar omset itu stabil ya. Agar omset stabil. Nah, kenapa? Karena konsumen itu sudah loyal. Dari yang tadinya mereka cuma coba-coba, mereka loyal, dan bahkan ini mereka menjadi agen kita dalam menjual, ya, menjadi resellernya kita, menjadi penyambung lidahnya kita dalam mempromosikan bisnis kita. Resikonya apa? Resikonya budget marketingnya jadi rendah, ya, tapi hasilnya bisa luar biasa besar. Nah, kemudian bagaimana kita belajar menjual, ya, melejitkan omset atau bisnis, ya, dalam situasi apapun. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi, kalau kita lihat di tengah COVID-19 kemarin ya, atau di tahun 2020 dan 2021 kemarin, banyak banget bisnis yang kolaps, banyak banget bisnis yang hancur. Padahal tidak sedikit juga bisnis yang justru panen raya, gitu ya. Justru banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil menunggangi tren ini ya ketika COVID, ya bisnisnya makin melejit. Alhamdulillah salah satunya itu kami, ya Allah memberikan rezeki kepada kami bagaimana kami bisa menjual kue lebaran di saat tidak ada lebaran. Dalam seumur hidup kita, ya mungkin dalam sepanjang hidup kita tidak ada momen tidak ada lebaran ya ketika di tahun 2020. Ya tahun 2020 dan 2021 itu anyep banget. Tapi alhamdulillah kami bahkan berhasil menjual dengan sangat tinggi ya, bisnisnya berkembang dengan sangat pesat. Dan bukan hanya saya ya, tapi masih banyak pengusaha-pengusaha di luar sana yang justru mendapatkan peluang di tengah COVID. Nah, baik ya. Itu kita akan belajar. Kemudian bagaimana kita menjual ya, teknik jualan B2B, business to business. Nah, jadi kalau selama ini yang kita tahu jualan itu retail atau jualan itu eceran, mau jualan hijab, jualan baju, jualan makanan, jualan apalagi properti, jualan peralatan masak begitu dan lainnya. Nah, kita bagaimana menjualnya dengan B2B, dengan company ya, dengan perusahaan yang lain. Yang mana ketika kita menggunakan teknik B2B ya, ini kapasitasnya bisa lebih besar. Nah, salah satunya tadi klien yang saya ceritakan, beliau menjual bahan kue gitu ya. Beliau ketika menjual ke kafe, resto, dan hotel, itu omsetnya bisa luar biasa. Cuman memang ada resikonya. Resikonya pembayarannya biasanya tempo gitu ya. Nah, ini bagaimana teknik negosiasi dengan B2B ya, dan bagaimana cara jualan sehingga kita bisa menang volume gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga akan belajar yang ke-10 adalah bagaimana cara closing hingga omset itu bisa miliaran. Teknik closing ya, hingga omset miliaran. Ini yang menarik sekali ya. Jadi bagaimana kita membangun tim sales ya, nanti ada 4C namanya. Ya.
Apa itu 4C? Kita akan bedah ya di pertemuan ke-10. Bagaimana bahkan jualan kerupuk sekalipun itu bisa punya omset miliaran. Ya, bahkan kalau kita lihat sekarang ini mie gacoan itu omsetnya sudah sampai triliun. Padahal cuma jualan mie. Ya, orang antri gitu ya, sampai ada yang pingsan bahkan gitu ya. Nah, ini menarik, kita akan kupas di pertemuan ke-10. Di pertemuan ke-11 adalah bagaimana menjadi pemimpin yang tegas dan dicintai, ya. Menjadi pemimpin yang tegas namun dicintai. Nah, kemarin ini kita baru bahas ya, baru kemarin banget. Nah, ini sengaja saya susun ini sebagai kurikulum ya untuk para pengusaha sehingga mereka bisa scale up. Ya, dimulai dari tadi kita membahas tentang fundamentalnya dulu, mindsetnya dulu, hingga bagaimana menjadi pemimpin yang tegas. Biasanya kan kalau tegas itu kan kurang dicintai. Biasanya kan kalau tegas itu kan image-nya itu kaku pemimpinnya gitu ya, nggak luwes gitu ya, banyak pertentangan gitu ya, old school. Nah, tapi ini bagaimana tegas dan dicintai, dan bagaimana bekerja sebagai pemimpin yang efektif, efisien, dan sekaligus bisa mencapai visi atau goals besar dari perusahaan kita gitu. Karena banyak sekali ketika kita memimpin 1-2 orang kayaknya belum ada masalah. Tapi ketika sudah mulai memimpin 10 orang, mulai terjadi konflik antar tim kita. Dan kita mulai bingung bagaimana cara mengarahkan mereka. Ya. Dan parahnya lagi ketika tim ini sampai ratusan orang, kita bisa hilang kendali. Gitu ya. Tadi sore saya dapat telepon dari salah satu klien kami di Jakarta. Ini timnya sudah 40-an orang. Dan itu dia mulai kebingungan. Coach, ini bagaimana saya bisa memimpin, mengendalikan mereka-mereka ini? Orang-orang profesional yang banyak maunya. Yang kalau maunya nggak diturutin, ngancam untuk resign. Nah, Masya Allah tuh. Gimana tuh caranya ya? Kita akan bedah di episode ke-11 yang ini ya. Episode ke-11 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, episode berikutnya lagi ke-12. Ada 5 tangga kepemimpinan. Tangga kepemimpinan. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya, dari awal saya menyusun materi, ya, menyusun kurikulum ini, mulai dari fundamentalnya dulu, bagaimana hijrah dari pedagang ke pebisnis, bagaimana membangun value bisnis, bagaimana cara jualan yang efektif, bagaimana cara jualan yang fenomenal, sehingga omset bisa miliaran, bisa bisnisnya bertahan dalam situasi apapun, sampai kemudian kita menjadi pemimpin yang luar biasa, ya, dan bagaimana membangun tim, ya, jurus sakti membangun tim yang militan. Nah, ini nih yang keren banget ya bagi Bapak Ibu yang punya bisnis yang karyawannya sudah di atas 10 orang atau di atas 30 orang. Nah, ini penting banget materinya. Ya, tapi bagi yang baru memulai, nggak apa-apa, belajar dulu. Ya, nanti ketika punya tim, nah sudah tahu nih harus bagaimana, gitu ya. Itu yang ke-13. Yang ke-14 ya, bagaimana menjadi pemimpin, ya, bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan efisien. Kadang-kadang ya kita ini menjadi orang yang efektif ya, cukup efektif dalam menangani masalah, tapi secara biaya tidak efisien. Secara biaya tuh banyak terjadi pemborosan, gitu ya. Atau sebaliknya, pemimpinnya sangat efisien, ya, menekan biaya, akhirnya timnya kurang nyaman. Kenapa? Sikit-sikit hitungan. Ownernya pengennya karyawan itu tidak hitung-hitungan kerja, tapi si ownernya sendiri pelit gitu ya, mau ngeluarin budget mikirnya sampai 10 kali gitu ya. Dan parahnya lagi, keuangan ini tidak terpisah antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan. Yang lebih parahnya lagi, ya, dia merasa sudah menjadi pemimpin yang baik, tapi sebenarnya belum. Dan yang parahnya lagi, belum tahu, belum mengerti di mana titik fokus yang harus dikerjakan. Mana dulu nih
yang mau dimaksimalkan, yang harus dibereskan, dan mana yang dikesampingkan. Nah, ini yang kita pelajari ya, bagaimana menjadi pemimpin yang efektif dan efisien. Kemudian bagaimana membangun bisnis yang autopilot, ya, membangun bisnis autopilot dengan 4 pilar sistem. Nah, 4 pilar sistem bisnis itu apa saja? Ya, mulai dari membangun sistem marketingnya, sales dan marketing, membangun sistem SDM, membangun sistem keuangan, dan terakhir operasionalnya. Ya, dan bagaimana cara mengeksekusi dengan efektif, ya, dengan maksimal. Nah, ini kita akan bahas di poin ke-15 ya, sehingga bisnis yang tadi kita bangun, kita rintis, omsetnya sudah bagus, sudah cantik, dan kemudian autopilot dengan sistem yang kita bangun. Kemudian yang ke-16 adalah bagaimana membangun kemitraan, ya, membangun kemitraan, ya, dan fokus pada spesialisasi, dan fokus pada spesialisasi. Ini yang jadi masalah. Saya kasih contoh, ya. Tadinya ini kita jualan baju, ya, jualan baju, jualan fashion, omsetnya sudah besar, terus kita mulai mikir, gimana kalau saya buat bajunya aja. Habis itu belilah mesin, gitu ya, buat baju. Ternyata membuat baju ini satu masalah lagi, satu problem lagi, satu tantangan bagaimana memanage tim produksi. Nah, akhirnya apa? Lupa jualan. Nah, kehilangan fokus. Ini salah satu yang tragis banget yang dialami salah satu teman saya di Jakarta. Ya, tadinya omsetnya itu sudah ratusan juta. Ya, dia jualan baju anak-anak. Nah, gara-gara kepikiran, kalau saya buat sendiri baju anak-anaknya, kayaknya untungnya bisa lebih banyak nih. Saya belilah mesin jahit, sewa tempat. Akhirnya sewa tempat yang besar seperti hall gitu, beli mesin jahit ya puluhan, pekerjakan para tukang jahit. Akhirnya ketika dia buat bajunya sendiri, akhirnya keteteran ketika jualan. Ya, padahal kalau dari awal dia hanya fokus jualan saja, jualan baju, dan dia bermitra dengan sang penjahit tadi, ya, ini masalahnya omsetnya sudah bisa miliaran. Ya, tapi apa? Fokusnya teralihkan. Ya, teralihkan kenapa? Karena itu tadi, berpikir, kayaknya kalau saya produksi sendiri, untungnya bisa lebih banyak. Atau nih, ya, banyak para, maaf, ya, terima kasih, ya. Nah, kita lanjutkan, banyak juga kalau kita lihat ya, fenomena. Kenapa Apple, ya, itu yang perusahaan sudah raksasa banget, dia tidak memproduksi produknya sendiri. Yang kita tahu iPhone diproduksinya di Cina, ya, iPad diproduksinya di Batam, ya, sebagian di Cina, di India juga, gitu ya. MacBook dan segala macam diproduksi di negara-negara yang lainnya, ya. Dan bahkan baru-baru ini Apple berinvestasi 250 triliun, ya, bayangkan, ya. Dan hanya di Indonesia cuman ya 1 triliun berapa, gitu kan, kasihan banget ya. Nah, ini yang menarik ya, bagaimana para pemain-pemain besar, mereka fokus dengan produk mereka. Mereka membangun kemitraan sehingga bisnis mereka bisa ramping, bisa larinya cepat. Dan terakhir, yang ketujuh, bagaimana kita bisa mendapatkan investor, ya. Bekerja sama dengan investor, bekerja sama dengan investor untuk scale up bisnis, untuk scale up bisnis, ya. Karena tidak ada bisnis yang sangat besar yang hanya dimiliki oleh satu orang, tidak ada, ya. Bahkan Bapak Ibu, sejarah mencatat ya, perusahaan paling besar di muka bumi ya, ketika itu adalah VOC, ya. VOC Belanda yang kita kenal yang menjajah Indonesia itu perusahaan, bukan negara Belanda. Jadi salah ketika di awal yang menjajah kita itu negara Belanda. Tidak. Perusahaan, mereka cuma perusahaan dagang yang mau dagang rempah-rempah ya di Indonesia. Ya, saking canggihnya perusahaan itu,
bahkan punya tentaranya sendiri, punya kapal dagangnya sendiri, punya kapal militernya sendiri yang luar biasa. Dan bahkan kalau dikalkulasikan, valuasi Apple ditambah dengan Microsoft, ditambah dengan Tesla, ditambah dengan Toyota, itu belum seberapanya dibandingkan dengan VOC. Ya. Kenapa? Karena mereka bermitra dengan investor. Nah, banyak sekali para pengusaha UMKM ini terburu-buru pengen dapat investor, atau mereka takut ketika digandeng investor. Ya. Takut nanti, aduh, kepemilikan saya nggak 100% gitu ya. Nanti saya harus berbagi. Nanti saya bingung baginya bagaimana. Ya. Nah, padahal kalau kita lihat, ya, banyak perusahaan-perusahaan justru mereka besar ketika mendapatkan investor. Nah, inilah 17 materi yang akan kita bahas di Tunas, ya. Bantu UMKM naik kelas yang akan saya bahas, ya. Ini serialnya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang ketinggalan bisa nonton di videonya, dan saran saya jangan sampai ketinggalan karena ini materinya terus berlanjut dan judul-judulnya sudah saya siapkan, sehingga nantinya kita akan infokan ke Bapak Ibu langsung apa pembahasan kita di sesi malam ini gitu, atau malam berikutnya gitu. Sehingga Bapak Ibu bisa siapkan catatan, ya, bisa siapkan pertanyaan. Nah, baik. Bapak Ibu semuanya, kita lanjut dulu ya ke pembahasan hari ini. Pembahasan hari ini tadi kita membahas tentang apa? Fundamental mindset yang sukses. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, ya, orang sukses dengan orang gagal, ya, itu hanya dibedakan oleh mindset atau pola pikir. Yang mana mindset ini membuahkan keyakinan. Ya, contoh, siapa di sini yang mungkin ya mengeluhkan ketika era digital ini muncul, aduh coach, saya ini gaptek. Saya ini terlalu tua nih untuk belajar. Coach, saya nggak punya modal. Coach, saya nggak bisa belajar. Coach, saya susah memimpin orang. Nah, kalau itu yang terucap dari kalimat-kalimat kita, segera ganti. Kenapa? Karena kalimat itu perlahan akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Akan mempengaruhi keyakinan kita. Bapak Ibu semuanya, mindset, ya, pola pikir kita itu tidak mengenal benar dan salah, ya. Karena kalau kita mengenal benar dan salah, kita akan otomatis berubah. Tapi tidak, ya. Mindset yang tertanam di pola pikir kita, ya, itu akan bertindak otomatis membuahkan sebuah sikap. Nah, contoh nih, ya, ketika kita mau masuk dunia digital, ya, duh, saya nggak bisa bikin konten. Saya nggak bisa ngomong, duh, saya nggak bisa kreatif, nggak bisa ngedit, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Akhirnya apa? Sikap yang muncul adalah sikap berpasrah diri. Ya, udahlah, saya gini-gini aja, mencari pembenaran, padahal sebenarnya dianya malas. Ya, nah, sikap ini akhirnya membuat tindakan, Bapak Ibu. Tindakannya apa? Nol. Yang banyak apa? Komplainnya. Duh, ini gara-gara pemerintah, gara-gara situasi ekonomi yang berubah, ini gara-gara bla 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 bla. Semuanya disalahkan. Ini gara-gara Jokowi, ini gara-gara pemilu dan bla 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 gitu ya. Ya. Padahal apa? Padahal mindsetnya tadi yang terkunci di sini, dia nggak mau berkembang. Jadi Bapak Ibu, mindset ini tidak terbentuk dalam sehari, tidak terbentuk dalam sebulan, bahkan tidak terbentuk dalam 1 tahun. Mindset ini terbentuk bertahun-tahun, ya. Seperti besi yang ada karatnya, ya, itu terjadi bertahun-tahun. Semakin tebal karatnya, maka semakin sulit juga besi itu untuk digunakan. Ya. Besi itu akan rusak gitu dengan karat itu, ya. Bagaimana besi itu dihancurkan oleh karat, manusia dihancurkan oleh mindsetnya. Nah, terus Bapak Ibu, apa aja yang dirasakan nih ketika kita punya mindset yang gagal? Mindset yang gagal itu cenderung yang pertama, blaming, ya, mencari kambing hitam, mencari kesalahan, ya, mencari pembenaran. Nah, ya,
kenapa nih kok omsetnya turun? Ya, sekarang daya beli lagi susah, ya, ekonomi lagi turun. Ya, benar sih memang secara global ekonomi lagi turun. Tapi secara mikro, secara bisnis mikro, eh, tidak ada hubungannya antara yang mikro dengan yang makro, Bapak Ibu. Ya, banyak pengusaha-pengusaha kita di tengah krisis sekalipun omsetnya masih bisa tinggi, gitu ya, masih sangat cantik. Ya, kalau tadi yang saya contohkan adalah yang saya kasih contoh adalah mie gacoan tadi ya. Bagaimana omsetnya bisa triliunan dengan kondisi yang situasi sama. Coba dibandingkan dengan pedagang yang jualan mie yang ya Masya Allah gitu ya. Bahkan mie-nya mungkin nggak laku gitu ya. Mie-nya rasanya bahkan kalau dibandingkan dengan mie gacoan mirip-mirip aja. Sama-sama aja. Tapi kenapa mie gacoan bisa omset punya triliunan, punya banyak cabang gitu ya? Yang pertama, dari ownernya tadi, mindsetnya. Sudah mindset triliun. Makanya kalau mau jadi pengusaha Bapak Ibu, beranikan ngomong triliun. Ya, jangan cuman sekedar cukup makan. Kalau cukup makan, ya mindset kita cuma jadi pedagang. Akhirnya apa? Membuahkan sikap yang pesimis. Ya, dari sikap yang pesimis tadi, yang tindakan yang dilakukan apa? Ya udah, banyak menunggu, dan akhirnya ya dari tindakan membuahkan hasil, hasilnya tidak maksimal, hasil membuahkan prestasi. Prestasi menguatkan mindset. Nih bahayanya Bapak Ibu. Ya, prestasi menguatkan mindset. Karena omset bulan ini turun, ya udah kita slow down dulu, nggak usah produksi banyak-banyak. Karyawan dipecat dulu, ya, atau karyawan dirumahkan dulu. Kenapa? Ini situasinya sulit. Tapi ketika mindset kita miliarder, mindset kita triliuner gitu ya, ketika omset turun, kita evaluasi apa yang membuat omset kita turun. Bukan mencari kambing hitam, bukan mencari alasan, tapi kita mencari penyebab yang logik, penyebab yang jelas ya. Contohnya, ketika omset turun, oh, apakah strategi salesnya sudah benar atau belum? Strategi salesnya ya sudah benar atau belum? Ya, apakah produk kita sudah punya value? Apakah value ini sudah dirasakan oleh konsumen? Apakah kita sudah mendata konsumen? Apakah kita sudah membangun hubungan yang erat dengan konsumen? Itu yang dijawab pertanyaan-pertanyaan itu. Bukan malah mencari kambing hitam. Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, mindset ini terbagi dua. Ya, ada yang fixed mindset, ada yang growth mindset. Growth, fixed mindset, ya. Fixed mindset berkata, fix ini mindsetnya tetap. Ya. Fixed mindset beranggapan bahwa orang yang sukses itu karena dia punya privilege. Orang yang sukses itu karena dia dari keturunan orang kaya. Oh, memang dia dikasih modal. Oh, memang dia tinggalnya di kota besar. Oh, memang dia itu punya karyawan yang hebat. Oh, mungkin dia bermitra dengan konglomerat dan segala macamnya. Nah, sementara growth mindset, mereka yang berpikir bahwa saya bisa itu karena saya berusaha, karena saya terus bertumbuh. Kalau mereka bisa dapat modal, kenapa saya nggak bisa dapat modal? Apa yang membuat para investor mengejar-ngejar saya? Nah, itu dia. Pertanyaannya cantik sekali. Apa yang membuat para investor mengejar-ngejar saya? Apakah value dari produk saya? Apakah ide saya ini memang pas untuk dieksekusi dan hasilnya memang flawless, hasilnya memang luar biasa? Ataukah memang cara manajemen keuangan saya yang sudah rapi, sudah terbukti, sehingga investor tinggal duduk manis dan mereka bisa melihat perjalanan bisnis ini jalan dengan baik dan segala macamnya. Nah, ini growth mindset, ya. Jadi mindset yang terus bertumbuh, mindset yang nggak mau kalah, mindset yang nggak mau terkungkung dengan pikiran yang terbatas tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang fixed mindset ini ketika ketemu dengan masalah, lagi-lagi seperti yang saya katakan, mereka blaming.
cari-cari alasan. Sementara ketika yang growth mindset, mereka mencari solusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, fixed mindset atau growth mindset ini adalah pilihan. Ya. Jadi di dalam otak kita itu ada namanya RAS. Apa ini RAS, Coach? Reticular Activating System. Nah, ya, ini di dalam kepala kita tuh ada Reticular Activating System, ya, atau RAS. Apa kerjanya RAS ini? Bentuknya seperti apa, Coach? Ya, bentuknya dia ini seperti antena di kepala kita, yang mana dia memancarkan gelombang. Ya, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi galau, maka gelombang galau itu akan memunculkan, ya, membuat getaran. Makanya saya paling benci dengan orang-orang yang nyanyi lagu-lagu sendu, lagu-lagu cengeng, lagu-lagu bencong gitu ya. Yang seolah-olah cewek itu cuma ada di dunia ini, cuma ada dia gitu ya. Nggak ada yang lain gitu ya. Oh, kalau udah diputusin itu dunia ini gelap gitu ya. Lagu-lagu cengeng itu bisa membuat ya mental kita juga down gitu ya. Nah, ketika semakin orang takut, semakin seseorang itu takut dengan sesuatu, dia akan semakin dikejar dengan sesuatu itu. Bapak Ibu semuanya, mungkin coba kita kembali ke kenangan kita saat COVID-19. Ya. Saya punya kawan, ya. Kawan ini agak bandel sedikit, ya. Dia nggak pakai masker dan kemudian masih suka ngerokokan, gitu ya. Bahkan mindset yang keliru, yang mindset yang ngaco yang dia punya adalah orang yang merokok itu lebih kebal terhadap corona. Itu ngaco banget. Tapi dia percaya itu yang uniknya. Dan anehnya, ketika dia kena COVID, dia merasa COVID itu nggak mematikan. Ya, COVID itu cuma flu biasa aja. Dan ternyata benar, nggak lama dia sehat. Berbalik arah dengan mereka yang sangat amat takut dengan COVID. Ya, semuanya disterilkan, rumahnya disterilkan, nggak keluar rumah sama sekali. Kemana-mana itu pakai bajunya berlapis-lapis, pakai masker berlapis-lapis. Tapi tetap kena COVID. Tetap kena COVID. Ya, kenapa? Karena sekali lagi kita akan memancarkan gelombang dan menarik apa yang kita pikirkan. Jadi pikiran kita ini seperti magnet. Ya, pikiran kita seperti magnet. Apa yang kita pikirkan itu akan menarik ke sekitar kita. Ketika kita takut gagal, justru gagal itu akan terjadi. Ketika kita takut produk ini nggak laku, justru memang makin nggak laku. Tapi ketika kita optimis, walaupun kita tahu ini berat, tapi kita tetap optimis, kita tetap jalanin dengan keyakinan penuh, tahu-taunya ada jalan. Tahu-taunya ada aja yang beli. Tahu-tahu ada aja magic, ya, keajaiban yang terjadi, ya. Makanya saya belajar dari guru saya, Pak Tung Desem Waringin, take action and miracle happen. Kadang-kadang Bapak Ibu, bisnis ini unik. Kita ngerjain yang mana, kita action di mana, datang rezekinya entah dari mana. Pernah ngalamin nggak? Ya, kita kerja keras nih, menggarap konsumen A, tahu-taunya konsumen A-nya nggak closing, malah datang dari konsumen B. Gitu ya. Nah, ini muncul, ini juga yang sering disebut dengan tawakal. Tawakal itu konsep hati, bukan konsep action, gitu ya. Actionnya dari tawakal itu adalah ketika kita sepenuhnya bergantung pada Allah dan kita merasa bahwa action yang kita lakukan ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Kalau tanpa izin Allah, semua itu nggak akan terjadi, semua itu nggak akan terwujud. Nah, hati kita yang bersandar pada Allah. Actionnya kita tetap kepada sikap yang tadi kita bangun. Nih, ya. Sikap yang kita bangun tadi optimis, ya, kita yakin gitu ya. Kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat, kita akan punya tim yang hebat, kita akan punya tim yang super dan akhirnya apa? Kita ketemu dengan mereka, ya. Setiap hari kita bangun dengan wajah yang sumringah, setiap hari kita bangun dengan energi yang full, ya. Nggak ada kata capek,
ya, dan akhirnya apa? Kita mencintai apa bisnis yang kita bangun, ya. Nggak ada alasan bahwa, wah ini nggak passion gue, ya bisnis ini nggak passion saya banget, rasanya saya nggak menikmati. Ini golongan yang fixed mindset tadi. Fixed mindset merasa bahwa kalau saya bangun bisnis itu harus sesuai dengan passion saya. Padahal passion itu, ya itu bisa disetting di pikiran kita. Ketika kita merasa bahwa saya sedang jualan, saya sedang memberikan solusi dari permasalahan konsumen. Wah, itu badan kita pede, Bapak Ibu. Ya, itu jualan kita pede. Tapi kalau mindset yang kita bangun adalah, duh, saya jualan nih. Duh, ini ada target nih. Ya, ini target omset 1 miliar. Aduh, ini mau jualan ke siapa? Ya, saya udah coba pakai Facebook Ads tapi masih gagal. Akhirnya apa? Menjadi beban. Ya, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Ya, semuanya serba kepikiran. Akhirnya apa? Merambat kepada kesehatan tubuh kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, sikap adalah 95% yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, sementara teknis hanya 5%. Ya. Jadi sikap itu sebegitu besarnya dan teknis sebegitu simpelnya. Makanya banyak para pengusaha itu mereka tidak terlalu fokus dengan teknis. Bahkan teknis itu bisa dibayar ke orang lain, bisa mempekerjakan orang lain, gitu ya. Pak, saya nggak bisa ngedit, ya udah pakai orang yang bisa ngedit video kita. Pak, saya nggak bisa jualan, pekerjakan orang yang bisa jualan, ya. Pak, saya nggak ngerti, saya gaptek. Saya sendiri nih Bapak Ibu, kalau boleh jujur-jujuran, saya ngerti Zoom itu justru ketika pandemi. Saya sebenarnya main Instagram itu justru ketika pandemi. Sebelum pandemi, saya gaptek, saya nggak ngerti, gitu. Karena bidang bisnis saya tidak menuntut harus pakai Instagram, gitu. Saya sebelum pandemi, saya banyak aktif itu di perkebunan kelapa sawit, ya banyak aktif di bisnis pendidikan, gitu ya. Yang bagi saya, bisnis itu tidak terlalu bergantung dengan sosial media. Tapi ketika pandemi menerjang gitu ya, ada pandemi ya, saya melihat peluang bisnis baru, yaitu bisnis istri saya jualan kue dan salah satu fokusnya adalah sosmed. Saya belajar tentang sosmed. Saya belajar Instagram, saya belajar Facebook, saya belajar Facebook Ads. Saya belajar bagaimana cara posting yang bagus, bagaimana cara meng-create video yang bagus. Dan ternyata ya video saya tetap jelek. Akhirnya apa? Dah daripada saya pusing, saya pakai jasa orang lain. Saya pakai jasa pihak ketiga. Coach, saya kan tapi nggak punya modal untuk mempekerjakan karyawan. Ya udah, kalau gitu bermitra aja. Kita bermitra dengan orang yang profesional, nanti kita sama-sama bagi hasil. Ya. Nah, ini semuanya kembali lagi kepada sikap. Sikap yang fokus dengan solusi membuat kita pede, membuat energi itu selalu ada dalam tubuh kita. Tapi ketika kita punya sikap yang pesimis, ya selalu ada alasan. Ingat, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi di mana ada keengganan, di situ ada alasan. Jadi orang yang fokus dengan alasan, sebenarnya dia enggan. Dia nggak mau berbisnis. Dia, apa ya kita bilang ya, sekedar ya jalanin hidup aja. Hidup itu cuma formalitas aja. Nah, ini sayang banget Bapak Ibu. Jadi ini pondasi. Ya. Kalau kita lihat apa yang membedakan rumah, ya rumah kos-kosan lah gitu ya, dengan apartemen. Apartemen yang mungkin 20 lantai, 30 lantai, apa yang membedakan ini semuanya? Ya, yang membedakannya adalah pondasi. Kalau rumah biasa, pondasinya cuma paling-paling setengah meter atau 1 meter ke bawah. Ya, tapi kalau gedung pencakar langit atau apartemen, mall, ya itu pondasinya bisa dalam sekali. Pondasi yang nggak kelihatan. Pondasi yang nggak kelihatan bagi seorang pengusaha adalah mindset-nya. Ya, mindset yang membuat dia tegar, meskipun uangnya di kantong tinggal 10.000. Ya, cuman itu tok yang dia punya. Tadi pagi saya coaching dengan salah satu klien kami, ya Pak Faisal. Pak Faisal ada di sini nggak ya? Nih Pak Faisal ini luar biasa banget, saya salut banget. Yang tadinya beliau itu punya kas yang luar biasa, ya bisnisnya luar biasa, proyek perumahannya dahsyat sekali. Tahu-tahu beliau kena musibah,
tangannya kejepit pintu mobil, ya, dan beliau harus bed rest, harus istirahat full berapa bulan? 2 bulan. Akhirnya apa? Beliau mengalami kerugian 2 miliar. Ruginya aja 2 miliar, Bapak Ibu. Ya, dan bahkan beliau harus hutang. Ya, tapi apa yang beliau katakan? Coach, saya merenung di balik kegagalan ini, saya mau punya usaha di Arab Saudi, ya, di kota Mekah dan Madinah. Coach, bantu saya bagaimana cara bisa punya warung bakso di Mekah dan Madinah. Bagaimana punya omset yang luar biasa. Dan saya juga katakan, ya, saya punya kenalan, ya, bukan kenalan sih, saya punya dengar cerita aja dari almarhum ayah mertua saya, bahwa ada yang jualan bakso di Mekah dan Madinah itu punya omset puluhan miliar, Bapak Ibu. Puluhan miliar dari jualan bakso. Orang Indonesia. Ya, bagi Bapak Ibu yang umroh, ini mesti tahu, ya. Kalau kita umroh itu nggak kuat lama-lama makan makanan Saudi, ya, makan makanan Arab, ya. Mesti kita cinta dengan makanan kita. Dan ini yang beliau katakan, Coach, saya yakin banget ini warung bakso ini akan booming, ya, akan besar di Arab, ya, di Mekah dan Madinah. Bantu saya, Coach, ya, dengan modal seadanya, dengan pengetahuan seadanya. Ketika saya bimbing, nampak beliau ini antusias sekali, Bapak Ibu. Ya, di situ saya yakin bahwa beliau akan mampu bangkit dari keterpurukan. Bayangin, yang hilang itu segini, 2 miliar. Ya, bukan 100 juta, bukan 200 juta, bukan puluhan juta. Jadi kalau Bapak Ibu baru hilang 10 juta, baru rugi 20 juta, udah cengeng, udah besok bingung mau gimana, ya, udah putus asa, aduh, ya, gimana bisa dapatkan triliunan, bisa dapat miliar-miliar gitu, ya. Ya udah, kalau baru hilang sedikit saja kita udah down, ya berarti mental kita baru sebatas itu, ya. Saya pernah dengar cerita dari Pak Dahlan Iskan, ya. Kita tahu Pak Dahlan Iskan ini mantan menteri dan juga beliau mantan CEO dari Jawa Pos. Beliau katakan, ya, saat ini saya punya aset triliunan, padahal ongkos belajarnya itu miliaran. Ya, ongkos belajarnya itu kegagalan yang beliau lakukan itu miliaran. Beliau kehilangan uang miliaran, tapi asetnya triliunan. Ya, jadi nggak ada apa-apanya hilang uang miliaran itu. Kenapa? Karena itu ongkos belajar. Inilah yang disebut tadi dengan fixed mindset dan growth mindset. Orang-orang yang growth mindset, Bapak Ibu di sini, orang-orang yang growth mindset, mereka tidak mengatakan, "Aduh, saya nggak punya ini." Mereka mengatakan, "Saya belum punya, tapi nanti saya akan punya." Sementara orang-orang yang di fixed mindset ini, mereka mengatakan, saya nggak punya, saya harus gimana? Saya nggak tahu mau ngapain, ya udah, begitu. Ya, akhirnya apa? Mereka terpuruk dengan mindset mereka sendiri. Karena mindsetnya kerdil, karena mindsetnya salah, akhirnya sikapnya salah, tindakannya juga ngawur, atau bahkan nggak bertindak sama sekali, hasilnya jelek, ya prestasinya standar, ya biasa-biasa aja. Akhirnya kembali lagi ke mindsetnya. Oh iya, saya memang ditakdirkan miskin. Oh iya, memang karena orang tua saya miskin, saya nggak punya modal, saya nggak punya apa-apa, ya akhirnya ya begini-begini aja. Dan itu terjadi bertahun-tahun. Maka Bapak Ibu, solusinya adalah, Bapak Ibu hari ini, ya, selesai dari webinar ini, Bapak Ibu lihat diri Bapak Ibu di kaca. Ya, lihat di cermin. Ngomong dengan diri sendiri. Ya, ngomong. Ya, lihat diri kita. Lihat calon miliarder yang ada di depan kaca itu. Ya, lihat apakah yang ada di depan kaca itu pecundang atau pemenang. Ya, ngomong dengan diri kita. Ya, ngomong bahwa sebenarnya apa yang paling kita takutkan. Bapak Ibu, saya punya guru, ya, namanya Coach Han. Ya, beliau coachnya saya, gitu ya, gurunya saya. Beliau mengatakan, saya itu termasuk orang yang takut bicara di depan umum. Bayangin, gimana mau jadi coach kalau beliau aja takut ngomong di depan. Tapi yang luar biasa adalah beliau berhasil mengalahkan ketakutannya. Dan beliau rutin ngomong di cermin. Bahwa,
Ya Allah, berikan saya kekuatan. Ya Allah, berikan saya ketabahan hati melewati rintangan demi rintangan ini, karena saya yakin saya adalah triliuner, saya adalah miliarder, saya adalah pemenang. Rutin ngomong di depan kaca. Ya, Bapak Ibu, ini salah satu terapi yang bisa kita lakukan ya untuk mengubah mindset kita. Jadi rutin pasang, kalau nggak punya cermin, coba pasang cermin yang besar di depan kamar kita atau di depan ruangan yang hanya ada diri kita dan cermin. Di mana kita ngomong lantang di cermin itu, ya, minta sama Allah, ya, berdoa, ya, minta kekuatan, di mana kita mengakui kelemahan kita, ya, kita mengakui apa yang belum kita miliki, kita mengakui segala kelemahan kita, dan kita mengakui kebesaran Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan hal yang mustahil bagi kita. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu biasa rutin zikir pagi dan petang, nah, ini akan akrab dengan salah satu doa ini. Nah, ini saya kasih jurusnya lagi ya. Saya akan screen share. Dihafalkan doanya ya. Ini Bapak Ibu bisa beli bukunya Zikir Pagi dan Petang gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sama-sama di sini. Nah, ini doa sapu jagat Bapak Ibu. Ini Sayyidul Istighfar. Emaknya istighfar, induknya istighfar. Istighfar itu gimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ini induknya istighfar, Sayyidul Istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi. Ya, kita mengagungkan Allah. Allahumma anta rabbi. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa wa'dika mastata. A'udzubika min syarri ma sanat. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita mengakui, ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, ya. Engkaulah yang menciptakan hamba. Engkau yang menciptakan aku, ya Allah. Aku adalah hamba-Mu dan aku setia dengan perjanjianku semampuku. Dan aku berlindung, ya, kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat dari-Mu. Nih, ya. Bapak Ibu, ya, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Saya mengakui, ya Allah, nikmat yang Kau berikan, ya. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, baca ini, ya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata. A'udzubika min syarri ma sanat, abu'u laka bi ni'matika alai, wa abu'u bi dzambi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, ini Sayyidul Istighfar, ya. Dan satu lagi, ya, doa yang selalu kita baca kalau kita zikir sore, ya, atau kalau Bapak Ibu tidak sempat zikir sore, minimal baca ayat ini, baca doa ini. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Perbanyak baca. Apa artinya? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Rabb yang maha hidup, ya, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku. Perbaiki segala urusanku dan jangan serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. Bapak Ibu, kita baca doa ini dan kita ngomong dengan diri kita di hadapan cermin. Kita berpasrah, kita serahkan hati kita, serahkan diri kita, serahkan semua masalah kita, dan kita jalan dengan optimis. Ya, kita yakin pasti apa yang Allah berikan itu yang paling baik untuk kita. Tidak ada kata tidak, yang ada hanyalah belum. Saya bukan tidak mencapai target, saya hanya belum mencapai target. Saya bukan tidak bisa sukses, saya hanya belum sukses. Saya bukan tidak mendapatkan orang yang tepat. Mungkin saya ditipu hari ini, mungkin bisnis saya anjlok hari ini, mungkin karyawan saya nilap uang, ya. Saya bukan tidak memiliki tim yang hebat, saya hanya belum. Saya akan belajar
dan saya akan memiliki orang-orang yang tepat yang membesarkan bisnis saya, dan saya akan bermitra dengan mereka. Itu yang kita katakan kepada diri kita. Ya, baik Bapak Ibu semuanya, itu pembahasan kita pada malam hari ini, karena kita sudah jam setengah 10 ya, nggak terasa. Mungkin pada Bapak Ibu yang ada di waktu Indonesia Timur juga sudah malam gitu ya. Dan kita juga sebelum kita akhiri, kita buka sesi tanya jawab nih Bapak Ibu ya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau punya permasalahan, silahkan di sharing. Yuk kita mungkin berikan kesempatan kepada 3 penanya dulu ya, atau mungkin lebih kurang 10 atau 15 menit lah waktunya untuk kita diskusi. Ya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi langsung dengan saya, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya di nomor yang sudah Bapak Ibu simpan sebelumnya kan ya, 0813 717 90331, yang selalu menginformasikan tentang tunas ini. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk ngejapri saya ya, untuk berdiskusi atau bertanya tentang permasalahan bisnis atau permasalahan seputar organisasinya ya. Nah, mungkin kalau saya nggak bisa balas cepat ya, tapi insya Allah saya akan tetap balas lah, gitu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Di sini, oke. Pak Zumarin, justru kami lahir dan panen besar di COVID. Wah, mantap ini Pak Zumarin. Wah, silakan Pak Zumarin, silakan. Ada pertanyaan apa nih? Halo Pak Zumarin, maaf mic-nya masih mati ini. Oh ya. Ya, Assalamualaikum Coach Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Saya ingin bertanya mengenai ya sedikit yang pernah kita alami yang nggak kelihatan tapi agak berasa gitu Coach. Yaitu kompetitor yang iseng mata-matain ke tempat kita gitu, bagaimana pengen tahu admin harga kita, pengen tahu pelayanan kita. Itu dari 1, 2, 3 kompetitor banyak yang begitu ke kita Coach. Saya pengen bertanya, pertama itu pertanda apa? Ya. Yang kedua, bagaimana saya dan tim untuk menyikapinya Coach? Udah itu aja Coach. Baik. Ini pertanyaan bagus sekali dari Pak Zumarin ya. Menunjukkan bahwa Pak Zumarin ini menjadi market leader di tempatnya, menjadi pionir nih. Nah, menjadi sorotan. Ya, jangankan Pak Zumarin, ya, saya aja juga masih belajar dari coach-coach yang lain. Ya, saya bahkan Bapak Ibu di sini juga ketika mau buat bisnis juga belajar dari kompetitor kita, betul nggak? Ya, justru kita harus berbangga. Kenapa? Karena nih kita jadi tolak ukur Pak Zumarin. Ya, kita jadi tolak ukur. Artinya apa? Kita jadi cerminan, kita jadi patokan. Nah, kalau ada kompetitor yang pengen yang curi-curi harganya berapa di sana ya? Saya mau lihat lah, justru di servis habis. Ya. Kenapa? Karena mungkin mereka bisa mencontek harga kita. Mungkin mereka bisa membajak karyawan kita, tapi mereka tidak bisa membajak value kita. Ya. Saya kasih contoh. Sekitar tahun 2017 atau tahun 2000 berapa itu saya lupa. Saya punya bisnis, salah satu bisnis saya itu adalah sekolah ya, bimbel dan sekolah di Pekanbaru. Nah itu Pak Zumarin, guru saya dibajak. Ya, guru saya beberapa orang itu dibajak ya oleh kompetitor. Dan apa yang saya lakukan justru ya saya alhamdulillah ya saya senang. Kenapa? Karena saya adalah patokan. Saya ini menjadi rujukan. Ya, orang-orang yang saya rekrut tandanya orang-orang yang berkualitas. Buktinya ketika saya merekrut guru-guru baru lagi, saya perbaiki kualitas dan saya tingkatkan kualitas saya, justru ya orang-orang yang tadinya siswa-siswa yang pindah gara-gara ikut pindah bersama gurunya tadi balik lagi ke saya. Kenapa? Karena mereka merasakan, oh ternyata beda ya sekolah, walaupun di sana gurunya itu ya dibajak gitu ya di tempat yang lain gitu ya, ternyata pelayanannya beda, ruhnya beda, nggak dapet ya, mereka lebih nyaman belajar di bimbel saya gitu ya. Kenapa? Karena ada budaya yang kita bangun, budaya service excellent. Nah, jadi Pak Zumarin temukan
pelayanan maksimal. Oke, harga boleh sama, harga boleh bersaing, tapi pelayanan itu harus yang utama. Iya Nah, benar Coach, benar. iya, itu yang membuat orang bertahan dengan kita. Bahkan harga agak sedikit lebih tinggi sekalipun kalau kita melayaninya dengan hati. Saya punya cerita satu lagi nih ya. Ada temen ini punya bisnis laundry, ya, bisnis laundry di Cikarang. Bagaimana dia jualan laundry itu lebih mahal? Kenapa? Karena laundrynya dijemput, ya, laundrynya dijemput dan bahkan dikasih kalimat motivasi. Nah, di setiap bungkus laundry itu kan setiap bungkusan laundry tahu kan gitu ya, itu dikasih motivasi. Iya, selamat pagi, semoga sukses selalu Bapak. Disebutkan namanya, kan di situ ada database-nya gitu ya, disebutkan, dikasih doa, dikasih motivasi, dan orangnya seneng. Ya, dia jual kalau laundry biasanya itu 7 ribuan, dia jual 11 ribu sekilonya, dan itu ngantri. Kenapa? Karena dia antar jemputnya disiplin, antar jemputnya on time, dan bahkan dikasih kata motivasi yang membuat dekat rasa dengan konsumen. Nah, itu mungkin jawaban dari saya, Pak Zumarin. Iya, baik-baik Coach. Oke, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya. Insya Allah Coach, insya Allah. Baik. Nah, ini ada Pak Slamet nih, juga ngangkat tangan ya, ada mau bertanya. Silakan Pak Slamet. Halo Coach. Halo. Saya tadi menyaksikan pemaparan Coach Didi dari awal. Tadi saya lihat ada beberapa materi, menarik sekali materinya. Materi-materi ke depan ya, itu terlihat sistematis dan menarik banget. Saya tertarik di bagaimana kita menanggapi kompetitor kita yang pakai strategi perang harga. Nah, terus ketika produknya kita sama, terus cara jualnya sama, tapi harga mereka bisa jauh di bawah harga kita, itu kira-kira untuk menghadapi itu bagaimana Coach? Tips dan menarik banget nih Pak. Pak, Bapak suka makan burger nggak? Ya doyan. Doyan burger ya. Biasanya Bapak beli burger tuh harganya berapaan? Macam-macam. Ada yang 24.000, ada yang 36, ada yang di atas 50. Ada di atas 50. Pak, kalau Bapak beli harga di atas 50, itu kira-kira apple to apple nggak ketika dibandingkan dengan harga yang 10 ribuan atau 15 ribuan? Pasti beda sih. Pasti beda. Pasti beda. Berarti ada keunikan, betul kan ya? Ada keunikan. Apakah keunikannya di produk? Atau kalau produknya sama nih, sama-sama dagingnya, tebelnya sama, ada telurnya juga, ada rotinya sama, pelayanannya sama nggak? Pasti beda. Pasti beda, otomatis harganya beda. Nah, jadi jangan dipusingkan dengan kompetitor yang membanting harga. Mereka yang membanting harga, sebenarnya mereka tidak punya value kecuali murah. Ketika kita berani punya value-nya apa? Kita pelayanannya lebih ramah loh. Seperti yang saya contohkan tadi, jualan laundry. Dia berani harga 11.000 per kilo, sementara kompetitornya 7.000, bahkan ada yang 5.000 per kilo. Gitu ya. Value yang dia tampilkan apa? Oh, saya antar jemput. Gitu ya. Konsumen itu didata. Konsumen itu disapa. Halo Pak, gimana kabarnya? Gimana hasil laundryannya, ada barang yang tertukar atau tidak, bagaimana nih, kapan saya bisa jemput lagi, dan bahkan setiap selesai barang itu dikemas gitu ya, dia kasih lagi selebaran kalimat motivasi yang menyebutkan namanya. Semoga Pak Slamet selalu sejahtera, sukses, dan bla 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 bla. Itu dikirim. Coba Bapak yang jadi konsumennya, Bapak seneng nggak? Iya, merasa kayak ada touching aja sih, ada sentuhan. Padahal itu cuma selembar kalimat doang gitu kan ya. Nah, jadi nanti kita akan bahas ada namanya USP, Unique Selling Proposition. Apa keunikan kita? Dan bagaimana cara menemukan keunikan gitu, Coach? Nah, keunikan itu sebenarnya kita udah punya. Tinggal kita bisa melihat itu atau tidak.
gitu ya. Apa keunikan yang paling dihargai oleh konsumen kita? Gitu. Apakah kita paling bersih? Apakah kita mungkin paling pelayanannya paling bagus? Apakah kita paling eksklusif? Nah, ya. Bapak tinggal di mana, Pak Slamet? Saya tinggal di Bogor. Di Bogor. Baik. Bapak perhatikan deh. Lapis talas Bogor itu adanya baru-baru ini aja atau udah lama banget? Udah lama. Udah lama banget. Tapi coba perhatikan, selalu ada yang unik dari lapis talas Bogor itu, bener nggak? Ada yang berani jual harga tinggi, tapi ada yang berani harga jual rendah. Iya. Coba Bapak perhatikan, apa yang membuat orang yang jual lapis talas Bogor itu berani pasang harga tinggi? Ya mungkin ingredientnya, freshnya, packagingnya, Iya. brandingnya, target market, banyak faktornya. Banyak faktor. Nah, jadi terjawab ya. Jadi sebenarnya kalau ada kompetitor yang banting-banting harga, kesempatan kita untuk naikin harga sebenarnya. Jadi jurangnya nampak gitu. Karena konsumen itu nggak bodoh, Pak. Ya, konsumen itu dia bisa melihat mana yang murah dan mana yang memang worth it untuk dibeli. Ketika mereka turunkan harga, pasti ada yang mereka korbankan. Betul atau tidak? Ya. Iya. Nah, ketika ada yang mereka korbankan, kesempatan kita ada yang kita tambahkan. Gitu. Oke. Sip? Oke. Oke, Pak Slamet ya. Semoga sukses bisa dipraktekkan. Iya. Bisnisnya apa kalau boleh tahu nih? Saya ada jasa coach, ada jasa lawyer sama edukasi properti. Oke. Gitu. Jadi saya bikin komunitas para pelaku usaha ataupun orang perorangan yang mau membeli properti jauh di bawah harga pasar dengan cara lelang atau cesi. Nah, ilmu ini kan ilmu yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu aja, utamanya investor properti sama orang yang banyak berhubungan sama perbankan. Nah, sekarang ini sudah mulai banyak komunitas-komunitas yang muncul buat bikin mereka Konsep serupa gitu ya. Iya, konsep serupa lah. Kemarin saya sempat kaget ada dapat iklan dari salah satu kompetitor, bisa dibilang saya baru tahu. Dia buka webinar, saya iseng-iseng lihat, begitu ngikut ternyata produk yang ditawarkan hampir sama tapi biayanya jomplang banget. Nah, mungkin bedanya adalah kalau mereka itu lebih ke arah praktisi ya. Kalau dia praktisi, nah kalau di saya mungkin selain praktisi juga saya lawyer. Mungkin bedanya. Oke. Apa bahan eksklusif yang bisa Bapak jual sehingga harganya bisa tinggi banget? Yang pasti insight-nya pasti beda. Insight seorang praktisi dengan insight seorang lawyer yang juga praktisi pasti beda. Nah, Bapak tonjolkan kelebihan itu. Iya, Bapak contohkan case-case di mana Bapak bisa terbukti menang atau terbukti sukses gitu. Ya, di mana case itu ya memang menjadi portofolio Bapak. Iya. I see. Ya, artinya lebih ke value ya, lebih ke value. Exactly. Antara saya dan kompetitor ya. Betul banget. Ya, Oke, makasih Coach. Sama-sama, Pak Slamet. Bagus, terima kasih. Alhamdulillah, semoga bisa dipraktekkan ya. Baik, terakhir ini dari Pak Randy. Nah, ada yang mau bertanya nih, silakan Pak Randy. Maaf, ini suaranya masih mute, Pak Randy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Coach. Gini, Coach. Kan saya baru merintis nih untuk usaha saya kan snack. Usaha ini masih benar-benar saya sendirilah yang jadi ininya lah. Ya, dari produksi, pemasaran sampai nganterin barang pun saya sendiri gitu, Coach. Iya. Yang saya pengen tanyain itu apa yang harus saya fokusin dulu gitu, atau
memanajemen waktunya gitu, Coach. Baik, baik. Snack ini selain Bapak sudah patenkan rumusnya atau patenkan resepnya? Insya Allah sih udah saya catat gitu. Nah. Oke. Bisa nggak didelegasikan ke istri atau ke ponakan atau ke temen atau ke siapa? Belum sih, kebetulan kan istri kerja gitu, Coach ya. Iya. Jadi memang murni masih di saya aja untuk pemproduksi apa bumbunya segala macam masih saya pribadi gitu, Coach. Baik. Snack ini bisa bertahan berapa lama daya tahannya, Pak? Untuk basreng ini ya bisa 2 bulan kurang lebihnya. Wih, berarti bisa dong Bapak sekalinya, halo itu anaknya ya, cantik banget. Oke, bisa nggak Bapak produksi agak ditumpuk gitu ya, sekali produksi, nanti Bapak fokusnya ke salesnya dulu, bukan marketing, bukan branding, tapi sales. Sales itu jualan langsung. Besok kita akan bahas. Tadi kan saya ada bahas ya di salah satu materi urutan materi saya itu bagaimana cara membuat sales funnel. Kita akan belajar nanti ke depannya bagaimana cara menjual dengan harga yang lebih tinggi tapi orang juga antri membeli gitu ya. Bagaimana menawarkan secara B2B, business to business gitu ya. Nanti kita akan belajar. Jadi kalau pertanyaannya fokusnya di mana? Fokusnya di sales. Jadi Bapak alokasikan waktu dalam 1 bulan itu sekali aja produksinya, sisanya jualan. Oke. Iya. Jadi jangan larut dengan produksi. Bahkan kalau nanti punya tim, mendingan produksi itu dilempar ke maklon. Biar orang yang produksi Bapak fokus jualan aja. Oke. Jadi untuk produksi diusahakan malah kita maklon gitu di orang lain lah istilahnya produksi orang, kita fokus hanya di salesnya gitu. Betul banget. Betul banget. Saya punya salah satu klien, beliau itu jualannya skincare dan sunscreen. Itu beliau melemparkan produknya itu ke maklon dan beliau itu fokus jualan di Facebook Ads, di jaringan resellernya itu sampai ke luar negeri, sampai ke UK, sampai ke Irlandia, ke Eropa, Amerika, Singapura. Ya kenapa? Karena beliau fokus ke jaringan penjualan, fokus ke marketing, fokus ke branding. Yang produksi itu biar orang lain, bahkan dia lempar ke maklon, ya. Nah, resikonya, coach, barangnya jadi lebih mahal nih kalau dilempar ke maklon. Nggak apa-apa, tapi dengan branding kita bisa jual 3 kali lebih mahal dengan branding, ya. Ya, iPhone itu Pak, harga 35 juta, itu biaya produksinya paling banter 5 juta Pak, paling banter 5 juta. Tapi kenapa dia bisa jual mahal? Karena dia punya pembeda, dia punya branding yang kuat, gitu. Ya, punya jaringan pemasaran yang stabil, gitu. Nah, itu dia solusinya. Pak Randy ya, mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Oke, siap. Terima kasih, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, tanpa terasa sudah jam 21.40 ya. Sudah hampir sudah jam 10 lebih ya. Kita bersama dan alhamdulillah Bapak Ibu dengan pertanyaan Pak Randy tadi berakhir pula sesi tunas kita dan insya Allah besok kita akan kembali di Selasa depan dengan materinya apa nih ya, saya nyontek dulu nih. Tadi judulnya adalah hijrah dari pedagang ke pebisnis ya. Itu minggu depan kita akan belajar bagaimana 5 tangga menjadi pengusaha mulai dari 0 sampai ekspansi sampai ke luar negeri sampai punya banyak cabang dan autopilot. Jangan ketinggalan di episode berikutnya dan sampai jumpa lagi. Supaya berkah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa